샛별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajimemashite, watashi wa Dinanti desu. 18歳です。Shimahide ichi semongoku no 4歳です。Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, aku Dinanti Zahra. Hari ini aku bakal ngebahas beberapa materi pembelajaran bahasa Jepang. Penasaran kira-kira apa aja materi yang bakalan aku bahas hari ini? Keep stay tune ya. Materi pertama yang bakalan kita bahas hari ini adalah Nande ga koe ikimashita. Kira-kira di bab pertama ini kita bakal belajar apa ya? Kalau misalkan kita lihat dari judulnya Nande ga koe ikimashita, yang artinya pergi ke sekolah menggunakan apa? Nah, berarti kalau dari judulnya kita bakalan belajar nih ya tentang beberapa kosakata kendaraan dalam bahasa Jepang dan juga beberapa kosakata tempat dalam bahasa Jepang. Selain itu juga kita akan membuat atau menyusun kalimat untuk menanyakan sekolah menggunakan apa dan juga pergi ke sekolah memerlukan waktu berapa lama. Tanpa banyak basa-basi, kita mulai ke materi pertama ya. Nande ga koe ikimasu ka? Di bab ini kita akan mempelajari terlebih dahulu beberapa kosakata transportasi dalam bahasa Jepang. Nah, yang pertama ini adalah transportasi yang cukup besar, yaitu basu. Basu artinya ya sudah bisa ditebak lah ya dari kosakata bahasa Jepangnya aja. Basu artinya bis. Selanjutnya adalah transportasi yang umum banget digunakan di Indonesia. Baiku. Baiku. Tahu lah ya artinya apa? Sepeda motor. Awas loh, jangan sampai ketukar arti baiku ini antara sepeda motor dan juga sepeda kayu. Kalau misalkan sepeda kayu, bahasa Jepangnya jitensa. Jitensa artinya sepeda. Selanjutnya ini ada takushi. Takushi artinya taksi. Atau ada yang gak suka pakai taksi mobil, bisa pakai taksi motor alias ojek, yaitu baiku takushi. Baiku takushi. Selanjutnya adalah transportasi yang terkenal di Jepang dan sering banget digunakan oleh warga Jepang, yaitu Shinkansen. Shinkansen artinya kereta cepat. Selanjutnya yang suka melayang-layang di udara yaitu Koukuki. Koukuki artinya pesawat terbang. Dan yang terakhir yaitu alat transportasi manual yang paling sederhana dan yang paling murah, aruite. Ada yang bisa nebak? Yap, alias jalan kaki. Sehat loh jalan kaki itu. Kita lanjut ke kosakata tempat. Yang pertama ada gakko. Gakko alias sekolah. Selanjutnya tempat nyimpen duit, ginko. Ginko artinya bank. Kemudian ada byoin. Byoin rumah sakit. Lalu ada ichiba. Ichiba pasar. Ichiba ini berbeda ya dengan pasar swalayan atau pasar supermarket. Ichiba itu adalah pasar tradisional. Nah, ini baru nih, supa. Supa supermarket. Kalian tim mana nih? Tim Ichiba atau tim Supa? Eki. Eki stasiun kereta. Barusan kita udah belajar berbagai kosakata, kendaraan, dan juga tempat dalam bahasa Jepang. Agar kita bisa menyusun sebuah kalimat untuk menanyakan pergi ke sekolah menggunakan apa atau pergi ke sekolah membutuhkan waktu berapa lama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih pola kalimatnya. Nah, selanjutnya kita bakal belajar mengenai itu.
kita akan mempelajari pola kalimat. Pola kalimat yang pertama ini untuk menyatakan pergi ke suatu tempat menggunakan apa atau pulang dari suatu tempat menggunakan apa. Pola kalimatnya seperti ini. Kata benda alat transportasi ditambah te ditambah kata benda tempat ditambah ikimas yang artinya pergi atau ikimas artinya datang dan kaerimas yang artinya pulang. Biar kalian bisa tambah ngerti, yuk kita kasih contohnya. Basu de gakko e ikimasu. Basu itu artinya bis, gakko artinya sekolah, dan ikimas artinya pergi. Jadi kalau kita satuin, yaitu pergi ke sekolah menggunakan bis. Oke, kita lanjut ke contoh lainnya biar tambah ngerti. Yaitu aruite de uchi e kaerimasu. Aruite tadi apa artinya? Ya betul, berjalan kaki. Uchi artinya rumah. Kaerimasu artinya pulang. Jadi kalau disatuin artinya pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Gitu deh. Nah, selanjutnya ini ada contoh percakapan. Ini ada si Rini dan si Ani. Pertamanya. Nande gakko e ikimasu ka? Pergi ke sekolah menggunakan apa? Baiku de ikimasu. Datang menggunakan sepeda motor. Sekarang kita lanjut ke pola kalimat yang kedua. Kata benda satu yaitu tempat awal, ditambah kara, ditambah kata benda kedua tempat tujuan, ditambah made, ditambah kata benda alat transportasi, ditambah te, ditambah kata benda jangka waktu, dan ditambah guraires yang artinya kira-kira. Ngerti nggak? Kalau misalkan kurang ngerti, aku kasih contohnya nih. Uchi kara gakko made basu de 15 分ぐらいです. Uchi kara dari rumah, gakko made sampai ke sekolah, basu bis 30 分ぐらいです, sekitar 15 menit. Jadi kalau diartikan dari rumah sampai ke sekolah menggunakan bis sekitar 15 menit. Masih belum ngerti? Yaudah nih, aku kasih contoh lagi. Ichiba kara uchi made jitensa 30 分ぐらいです. Ichiba itu tadi artinya apa? Pasar. Uchi rumah, jitensa naik sepeda 30 menit. Berarti kalau kita satukan dari pasar sampai ke rumah menggunakan sepeda sekitar 30 menit. Begitu, teman-teman. Nah, biar makin lengkap, aku kasih contoh percakapan dari si Rini dan si Ani. Mainichi nande gakko e ikimasu ka? Artinya, setiap pagi datang ke sekolah menggunakan apa? Basu de ikimasu. Datang menggunakan bis. Terus si Rini nanya lagi. Uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Dari rumah sampai ke sekolah kira-kira berapa lama? 15 分ぐらいです. Sekitar 15 menit. Hari ini kita bakal lanjut ke materi kedua, yaitu himana toki, yang artinya waktu luang. Jadi di bab ini itu kita akan membahas tentang kegiatan apa aja sih yang dilakukan saat waktu senggang dan juga di mana kita melakukan kegiatan itu. Jadi kita lanjut ke kosakatanya ya. Himana toki. Yang pertama ada tomodachi ni aimasu, artinya bertemu teman. Oke, selanjutnya adalah main basah-basahan alias berenang, yaitu oyogimasu. Oyogimasu artinya berenang. Selanjutnya ada kegiatan gelap-gelapan alias eiga omimasu. Eiga omimasu artinya menonton bioskop. Terebi omimasu. Terebi omimasu menonton televisi.
Dan ada juga yang suka jalan-jalan gitu ya di taman kota atau ya di pinggir jalan. Sanpo shimasu. Sanpo shimasu. Jalan-jalan. Nah ini nih buat ciwi-ciwi yang suka diskonan, yang suka sale kan, beli skincare, beli baju dan hal macam lainnya. Kaimono shimasu. Kaimono shimasu. Berbelanja. Gemu shimasu. Gemu shimasu. Artinya bermain game. Selanjutnya ada hanashi o shimasu. Hanashi o shimasu. Artinya mengobrol. Dan yang terakhir ada sakkao shimasu. Sakkao shimasu. Artinya bermain sepak bola. Selain tadi kita telah mempelajari kosakata kegiatan, di sini aku juga mau menambahkan kosakata tempat selain yang telah kita pelajari di bab pertama tadi. Yuk kita lanjut. Yang pertama ini ada moru. Moru. Artinya mall. Selain itu ada puru. Puru. Artinya kolam renang. Dan ini ada tempat liburan yang indah banget yaitu umi. Umi. Artinya pantai. Dan juga ada restoran. Restoran tetap aja ya bahasa Jepangnya restoran. Cuman penulisannya aja yang berbeda. Dan yang selanjutnya ada hanya. Hanya. Arti, kok restoran? Salah ya ini teman-teman. Harusnya hanya itu artinya toko buku. Ini ada yuenchi. Yuenchi artinya taman hiburan. Dan yang terakhir, tempat kumpulnya Mamang dan Bibi yaitu dobotsuen. Dobotsuen artinya kebun binatang. Kita telah mempelajari berbagai kosakata kegiatan dan juga tempat. Sekarang saatnya kita mempelajari pola kalimatnya. Di sini ada kata benda orang ditambah teh, kata kerja bentuk mas ditambah mas. Contohnya nih ya, tomodachi to eiga omimasu. Oke, kita lanjut ke contoh percakapan ya. Ini si Rini dan si Ani lagi. Ani-san, himana toki nani wa shimasu ka? Ani, kegiatan apa yang dilakukan saat waktu luang? Moru e ikimasu. Pergi ke mall, kata si Ani teh. Kalau misalkan jawabannya sama, kalian bisa jawab so desu ka? Watashi mo moru e ikimasu. Oh begitu, saya juga pergi ke mall. Kalau misalkan jawabannya beda, kalian bisa bilang so desu ka? Watashi wa eiga omimasu. Oh begitu, saya pergi ke bioskop. Oke, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu materi terakhir. Seneng ya udah materi terakhir nih, makanya kalian harus tetap semangat ya. Nah, di materi terakhir ini kita bakalan mempelajari tentang Tokidoki Sakao Shimasu. Nah, di materi ini kita akan mempelajari tentang frekuensi atau seberapa sering sih kita melakukan kegiatan tersebut dalam waktu luang. Sebelumnya kita bakalan belajar tentang kosakata frekuensi seperti terkadang, jarang, dan lain-lain. Jadi kita mulai lanjut lagi ya. Tokidoki sakao shimasu. Kita akan mempelajari kosakata frekuensi terlebih dahulu. Maisu, setiap minggu. Mainichi, setiap hari. Maiasa, setiap pagi. Maibang, setiap malam. Yoku, sering. Itsumo, selalu. Tokidoki, terkadang. Amari, jarang. Oke, setelah kita mempelajari mengenai kosakata frekuensi, kita lanjut untuk pola kalimatnya. Frekuensi ditambah kata kerja bentuk mas. Dan ada yang khususon nih, yaitu bentuk yang tadi amari. Dia
masnya diganti maseng. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, kita kasih contohnya ya. Maisu supa ikimasu. Maisu itu adalah setiap minggu. Supa, supermarket. Eikimasu, pergi. Jadi kalau disatuin, setiap minggu pergi ke supermarket. Nih, contoh lainnya tentang si Amari yang tadi. Amari ichiba de kaimono shimasen. Tuh, yang biasanya kaimono shimasu berubah menjadi kaimono shimasen. Karena bentuk kalimatnya adalah negatif. Contoh percakapan. Nichiyoubi ni yoku eiga o mimasu ka? Seringkah menonton bioskop pada hari Minggu? Kalau jawabannya iya, berarti hai yoku mimasu. Kalau jawabannya enggak, jawabannya iye amari mimasen. Yang terakhir ini aku punya contoh teks. Yuk kita baca bareng-bareng. Minasan o genki desu ka? Watashi wa mainichi 6 時頃起きます。学校は月曜日から金曜日までです。土曜日によく友達と映画を見ます。時々プールで泳ぎます。日曜日の朝いつも散歩します。夜うちでテレビを見ます。皆さんは暇な時何をしますか？教えてください。また手紙を書きます。Nah sekarang kita cari tahu artinya satu persatu ya. Rinasang o genki desu ka? Rinasang, apa kabar? Watashi wa mainichi 6 時頃起きます。Saya setiap hari bangun jam 6 pagi. Gakkou wa getsuyoubi kara kinyoubi made desu. Sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat. Doyoubi ni yoku tomodachi to eiga o mimasu. Hari Sabtu sering pergi nonton film dengan teman. Tokidoki puru de oyogimasu. Kadang-kadang berenang di kolam. Nichiyoubi no asa itsumo sanpo shimasu. Tiap minggu pagi jalan-jalan. Yoru uchi de terebi o mimasu. Malam di rumah nonton TV. Minasan wa himana toki nani o shimasu ka? Oshiete kudasai. Mata tegami o kakimasu. Rina, ngapain kalau lagi waktu luang? Tolong beritahu ya, saya akan tulis surat lagi. Watashi no happyo wa kore de ouwarimasu. Goseicho, arigatou gozaimashita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya materi terakhir beres. Itu artinya kita sudah merampungkan ketiga materi yang kita bahas hari ini. Alhamdulillah sekali ya teman-teman. Nah, semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Teman-teman juga bisa lihat materi lainnya loh di channel ini. Makanya jangan lupa untuk mengunjungi video lainnya ya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment. Aku Dinanti Syafe Zahra pamit undur diri. Sampai berjumpa di video lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.